Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat ya. Kita masuk ke materi seni tari. Sebelumnya, kalian perhatikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi berikut. Jangan lupa, sebelum kita belajar, kita harus mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Level dan pola lantai pada gerak tari. Apa pengertian level? Level adalah tinggi rendahnya posisi penari dalam melakukan gerak tari. Ada 3 macam level dalam tari, yaitu level rendah, level sedang, dan level tinggi. Kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ada 4 macam gambar, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Manakah yang termasuk dalam level rendah, level sedang, dan level tinggi? Coba kalian jawab. Ya, betul. Gambar A adalah contoh dari level rendah. Gambar D contoh dari level sedang. Sedang gambar B dan C adalah contoh dari level tinggi. Bagus. Yang pertama adalah level rendah. Apakah level rendah itu? Level rendah adalah gerak tari yang dilakukan penari dengan posisi menyentuh lantai. Gerakan ini dapat berupa gerak duduk, berbaring, rebahan, dan gerak berguling-guling dari satu tempat ke tempat lain di lantai. Contoh tarian yang termasuk dalam level rendah adalah tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari Jawa klasik contohnya adalah tari bedoyo. Berikut kalian perhatikan. Pada gambar 1 adalah gambar tari bedoyo Ketawang dari Surakarta, Jawa Tengah. Pada tarian ini termasuk dalam gerakan level rendah, yaitu gerakan menyembah. Contoh yang kedua adalah gambar tari saman dari Aceh. Gambar ini menunjukkan posisi penari, posisi duduk, yang mana termasuk dalam gerakan level rendah. Untuk yang kedua adalah level sedang. Apakah level sedang itu? Level sedang adalah gerak tari yang dilakukan penari dengan posisi sejajar dengan tubuh. Gerakan ini dapat berupa gerak berdiri setengah badan atau setengah berdiri. Dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan istilah mendak. Badan berdiri miring atau condong ke samping, condong ke kanan. Badan berdiri tegak biasa, itu termasuk dalam level sedang. Contoh yang pertama adalah tari gambyong dari Jawa Tengah, Surakarta. Mulanya tarian ini berfungsi sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat panen yang dirasakan warga. Seiring berkembangnya zaman berubah fungsi sebagai upacara sakral, yaitu digunakan untuk menyambut para tamu yang hadir. Tarian yang kedua yaitu contoh tari cokek. Tari ini berasal dari Betawi, disebut dengan tari klasik masyarakat Betawi Jakarta. Biasanya tarian ini untuk memeriahkan pesta adat dan merupakan tarian pergaulan. Tari cokek merupakan perpaduan antara unsur tari tradisional Tiongkok, Sunda Betawi, dan pencak silat. Yang ketiga adalah level tinggi. Apakah pengertian dari level tinggi? Level tinggi adalah gerak yang dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Gerakan dapat berupa berdiri tegak dengan bertolak pinggang, berdiri sambil berjinjit, melompat, meloncat-loncat, atau melayang.
Ada beberapa contoh, di antaranya adalah 1. Tari balet tunggal. 2. Tari balet berpasangan. Tari balet adalah tari kontemporer atau disebut dengan tarian modern. Contoh yang ketiga adalah tari caci dari Flores. Ketiga itu adalah contoh tarian dari level tinggi. Ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka akan meninggalkan lintasan pada lantai yang tadi dilalui. Nah, garis atau lintasan yang dilalui penari ketika melakukan gerak atau garis-garis di atas lantai yang dilalui penari saat bergerak, berpindah maupun bergeser dari satu tempat ke tempat lain, itulah pola lantai. Pola lantai dalam tari adalah garis atau lintasan yang dilalui penari ketika melakukan gerak di atas lantai. Pola itu dapat berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang kemudian dapat dibuat bentuk zigzag, diagonal, lingkaran, lengkung, horizontal, dan vertikal. Pola lantai dalam tari dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola lantai menempat dan berpindah tempat. Pola lantai menempat adalah komposisi penari di satu tempat, sedangkan pola lantai berpindah tempat adalah lintasan yang dilalui oleh penari pada waktu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pola lantai memiliki fungsi antara lain untuk 1. Menata gerakan tari. 2. Menciptakan kekompakan antar penari. 3. Membentuk komposisi tari. 4. Membuat penyajian tari menjadi lebih indah dan menarik. Tujuan dibentuknya pola lantai antara lain: 1. Penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. 2. Untuk membedakan gerakan tari pada setiap jenis tarian. 3. Membuat sebuah tarian tampil menarik. 4. Membuat penari bisa tampil atau terlihat secara keseluruhan oleh penonton. 5. Penari dapat menguasai panggung. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.